Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada takmir Masjid Oasis Ar-Rahman yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di masjid ini guna melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita ikuti kajian. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, yaitu membaca surah Yusuf beserta tafsirnya dan beberapa pelajaran bimbingan yang bisa kita petik dari surat yang mulia ini. Sebagaimana sebelumnya kita membaca surah Yusuf dari ayat 1 hingga ayat 6. Surah Yusuf terdiri dari 111 ayat, termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau ke Madinah. Yani ketika beliau berada di Mekah, turun surah-surah termasuk surah Yusuf ini. Surah Yusuf ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dibacakan surah Yusuf ini kepada umatnya. Ya, Al-Qur'an bukanlah kitab sejarah, kitab cerita, tetapi di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah, terutama kisah para nabi. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi tentang hukum-hukum syariat Islam, masalah aqidah, masalah akhlak, ya, masalah muamalah, dan juga kisah-kisah. Dan bukan sembarang kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu, tetapi adalah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Maka kita ceritakan kepada anak-anak kita kisah-kisah Quran ini. Kisah para nabi yang jelas-jelas mereka adalah sebaik-baik manusia. Cikal bakal manusia yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kisah mereka mengandung banyak sekali pelajaran, petunjuk, bimbingan syariat, ya, dalam menghadapi berbagai macam problema ini. Maka kita lanjutkan kali ini dalam surah Yusuf ini ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Telah ada pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayatul lis-sailin, tanda-tanda dari kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Disebutkan di sini oleh para ulama, laqad kana fi qissati Yusuf wa ikhwanihi dalil zahir wa ibrah wadihah ala hikmatillahi wa qudratihi liman sa'ala min al-alam an akhbarihim wa ahabba ma'rifati qissatihim wa hadhihi al-qissa ahsan al-qasas fi tarikh ala al-itlaq. Telah ada pada kisah Nabi Yusuf ini dan saudara-saudaranya merupakan dalil, petunjuk yang nyata, wa ibratun wadihah, dan hikmah-hikmah yang jelas, ya, tentang kekuasaan Allah dan juga hikmahnya bagi siapa saja yang bertanya
tentang apa saja dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kabar-kabar orang dahulu dan eh, pengetahuan yang paling baik, kisah yang paling baik dalam sejarah secara mutlak. Disebutkan nanti Bapak Ibu kisah tentang bagaimana orang itu mempunyai sifat yang buruk, sifat hasad, iri, dengki, dan bagaimana akibatnya. Diceritakan juga bagaimana eh, kisah tindak kriminal yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada saudaranya sendiri. Ya, kok bisa tega saudara sendiri ingin menghabisi saudara kandungnya? Ya, dikisahkan juga bagaimana Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat sekali. Mulai kecil udah diuji dan memang begitulah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ashaddul bala al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Eh, Paling besarnya musibah adalah yang dialami oleh para nabi-nabi. Baru setelah itu di bawahnya, baru setelah itu di bawahnya. Di sini menunjukkan para nabi ini diberikan oleh Allah musibah cobaan yang luar biasa sekali. Namun mereka lolos dalam ujian itu. Ya, mereka bersabar, mereka ikhlas, mereka kemudian bisa keluar dari musibah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kisah ini ayatul lisailin bisa kita ambil pelajaran tentang cinta kasih. Manusia secara fitrah mencintai lawan jenisnya. Laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki. Tapi diceritakan di sini akibat daripada cinta buta. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, bisa membuat kemudian dia jatuh dalam penyimpangan seperti zina, ya, atau hal-hal buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diceritakan di sini bagaimana bahayanya fitnah wanita bagi seorang laki-laki. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma taraktu fikum asyaddul fitnah ya minan nisa lirijal." Tidaklah aku tinggalkan untuk kalian sebesar-besar fitnah ya bagi laki-laki, yaitu fitnah apa? Fitnatu nisa, kata Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan bagaimana orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, dan kisah bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana cara memaafkan orang-orang yang bersalah. Ya, bagaimana seorang ketika menjadi pejabat tinggi, apa yang harus dilakukan. Ini ada pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf ini kisah yang ada hanya seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf. Tidak ada kisah nabi-nabi yang lainnya. Ini istimewanya surah Yusuf. Menceritakan tentang Nabi Yusuf dari mulai kecil hingga besar. Ya, semuanya tentang Nabi Yusuf dan keluarganya. Kalau kita membaca surah-surah yang lainnya, itu banyak sekali surah atau bicara tentang kisah Nabi Fulan, Nabi yang lain, Nabi yang lain, Nabi yang lain. Ya, tetapi surah Yusuf ini khusus berbicara tentang Nabi Yusuf. Dan tidak ada nama-nama disebutkan di sini kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun ada ayahnya, ada seorang raja, tapi nggak disebutkan namanya. Yang disebutkan dalam surah Yusuf ini cuma satu nama, yaitu apa? Yusuf. Agar yang membaca konsentrasi betul pada Nabi Yusuf ini, seorang nabi yang mulia, supaya tidak kesana kemari pemikirannya hanya pada sosok Nabi Yusuf. Ibarat kalau cerita dialah peran utama dalam kisah ini. Mulai awal dan Nabi sampai akhir. Dia memulai cerita, dia yang menutup ceritanya itu. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi
ayatul lisailin. Sungguh ada pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya ini tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Bertanya masalah apa saja, terutama masalah keluarga. Ya, banyak orang memiliki masalah-masalah keluarga, suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, masalah ekonomi dan yang lainnya. Itu jawabannya ada pada surah Yusuf ini. Kalau kita pahami dengan baik-baik, makanya tidak hanya kita membacanya saja, Bapak Ibu, dalam Al-Quran, tapi disuruh kita tadabbur. Maka dimulailah di sini kisahnya pada ayat berikutnya, ayat ke-8, "Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin." Idh qala ikhwatu Yusuf, ketika suatu hari berkata saudara-saudara Yusuf, ba'duhum li ba'd, mereka saling berbicara satu sama lain tanpa kehadiran Yusuf, tanpa kehadiran ayahnya. Mereka mengatakan, inna Yusuf wa akhahu syaqiq ahabbu ilaina ila abina minna. Sesungguhnya Yusuf ini dan saudara kandungnya yang seayah, namanya Binyamin, ya, itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Di sini mulai hadirin sekalian bagaimana timbul rasa hasad, iri hati, iri dengki. Walaupun mereka ini anak-anak para nabi, anak nabi yang mulia, tapi ada rasa iri hati. Apalagi selain nabi, hadirin sekalian. Fawa yu'assiruhuma bil iqbal wal inayah wal hadd aksar minna. Maksudnya di sini bagaimana ayah kita lebih perhatian, lebih cinta, ya, lebih mengutamakan daripada kita. Padahal kita ini lebih banyak, kita ini yang paling besar, anak-anak yang besar. Kok bisa ayah kita ini lebih perhatian sama saudara kita yang kecil, Yusuf dan saudara kandungnya. Ya. Wa nahnu usra wahidah. Padahal kita ini keluarga yang satu. La farqa bainana. Tidak ada perbedaan ya di antara kita ini. Inna abana waqa fi ghalat azim bayyin. Akhirnya pada kesimpulan, Bapak Ibu, sesungguhnya ayah kita ini, kata saudaranya, kata anak-anaknya Yakub alaihissalam, mereka ini kan anak-anaknya Yakub, tapi nggak disebutkan nama Yakub, disebutkan cuma ayah kita, bapak kita, dalam keadaan salah yang besar, yang jelas, bahkan disebutkan di sini oleh Allah, la fi dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Ini tuduhan, ya, bagaimana seorang nabi sekelas Nabi Yakub alaihissalam dikatakan fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ini tuduhan tidak keluar kecuali pada hati yang sakit, Bapak Ibu. Orang yang emosi tinggi, orang yang punya hasad tinggi, ya, punya keburukan, itu pasti menilainya tidak adil. Orang yang baik dikatakan sesat, bayangkan. Orang di atas kebenaran, sekelas Nabi, dikatakan apa? Sesat. Lihat anak-anaknya mengatakan kepada ayahnya, inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita ini sesat. Sesat yang nyata. Ya, katanya anak-anaknya, haitsu ya'dil bainana fil hub. Anak-anak, ya, kita ini tidak diperlakukan secara adil oleh ayah kita. Wa nahnu abna rajul wahid. Kita ini satu ayah. Wala fadla li ahadin minna ala akhi. Ya, tidak ada keutamaan satu lain di antara kita. Tapi ayah kita melakukan sesuatu yang tidak adil. Ini juga pelajaran Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW itu memberikan instruksi kepada orang tua, ayah, ibu, ya, kalau punya anak banyak harus disuruh apa? Adil. Kalau dicium satu, dicium yang lainnya juga. Kalau dikasih uang, yang satunya juga dikasih apa? Uang. Tidak boleh dilakukan tidak adil. Ya, harus adil. Kalau enggak adil, maka ayahnya, ibunya itu salah. Kalau tidak adil, maka akan bisa mendatangkan iri hati, sifat dengki. Ini sifat yang paling buruk. Bahaya sekali. Kalau seorang muslim memiliki sifat iri hati, dengki, itu bahaya sekali, Bapak Ibu. Makanya Nabi ketika melihat ada seorang laki-laki punya anak banyak, dicium salah satunya, maka Nabi menegur, edil. Ya, edillah, berbuat adillah kamu. Anakmu juga cium yang satunya lagi. Jangan kamu sayangi ini, yang ini nggak disayangi. Tidak boleh. Jangan menunjukkan pilih kasih di hadapan anak-anak. Ya,
Misalnya Bapak Ibu punya 2 anak, yang A dikasih uang 100, yang B dikasih uang berapa? 20.000. Itu tidak adil. Ya. Kemudian yang A karena besar dikasih sepeda motor, yang B nggak dibelikan sepeda motor, itu tidak adil. Bagaimana supaya adil, Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan ketika ngasih motor, jangan dialih namakan nama anaknya. Tetap nama apa? Ayahnya. Seakan-akan anaknya cuma pinjem. Ya, kalau Bapak Ibu berbuat adil, A dikasih motor 1, begitu juga yang B dikasih apa? Motor 1, itu baru adil. Ya. Toyib, kalau begitu misalnya ayahnya tidak mampu beli motor, cuma 1 saja. Ya, maka jangan dialih namakan ke anaknya yang pertama itu. Biarkan saja nama itu namanya siapa? Ayahnya. Ya, seakan-akan anak ini merasa bahwa dia pinjam saja dari motor anaknya. Ini sangat harus diperhatikan Bapak Ibu dalam pendidikan anak. Ya, kalau anaknya banyak apalagi harus berbuat adil. Jangan menampakkan senang sama satu yang lainnya nggak senang. Ya, padahal keadaan normal. Keadaan apa? Normal seperti itu. Kalau tidak adil ini bahaya sekali. Seperti saudara Yusuf. Mereka ini bukan orang biasa, anaknya para nabi. Nabi Yakub sudah mendidik luar biasa pada anak-anaknya. Ya, cuma memang setan seperti itu. Mereka menyangka bahwa Yakub alaihissalam ayahnya itu hanya senang sama Yusuf. Memang ayahnya senang sama Yusuf. Apalagi Yusuf ini bercerita tentang mimpinya. Seperti pada ayat sebelumnya kita ceritakan, anak ini masih kecil, tiba-tiba datang kepada ayahnya, wahai ayah, sungguhnya aku mimpi. Dalam mimpiku itu aku melihat 11 bintang, ya, kemudian ada matahari, ada bulan. Ya, mereka semuanya ini turun, kemudian sujud kepada ayahnya. Ini seorang nabi, bukan orang biasa. Tahu ini mimpi, bukan mimpi biasa. Mimpi luar biasa. Ya, dia punya firasat tinggi sekali bahwa ini anaknya suatu hari akan jadi nabi, cikal bakal nabi. Makanya dia menyayangi Yusuf dan dia selalu bersama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemana kemarin tidak boleh, harus ada di sisinya. Itu yang dilihat oleh saudaranya, ayahnya ini gak adil. Ya, seperti itu. Padahal ayahnya itu sangat protektif sekali. Jangan sampai Yusuf main jauh karena dia cikal bakal nabi. Makanya ayahnya mengatakan, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Jangan engkau ceritakan mimpimu ini, wahai anakku, kepada saudaramu. Tapi Bapak Ibu, namanya anak kecil ya, cerita Bapak Ibu kepada saudara-saudaranya. Biasa, fitrah namanya anak kecil. Dia bisa menjaga rahasia. Cerita, tadi malam saya mimpi begini-begini. Oh, makanya saudaranya langsung ada rasa hasad iri hati. Ini sebabnya. Mungkin karena ini ayah kita lebih suka sama Yusuf dan saudaranya Binyamin daripada kita. Ya. Apa kata anak-anaknya ini? Melihat perlakuan yang beda, anaknya sampai mempunyai kesepakatan. Seorang di antara mereka mengatakan, "Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuhlah Yusuf. Sampai pada ucapan seperti bunuh. Lihat, bayangkan kalau seorang ayah mendiamkan hasad iri hati pada anak-anaknya, ini bahaya Bapak Ibu. Sampai pada tingkat suruh apa? Membunuh. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang saja anak ini ke suatu tempat yang jauh dari wajah ayah kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu kamu setelah melakukan ini menjadi orang-orang yang saleh. Lihat di sini mereka mau membuat makar yang busuk, makar yang tidak baik pada saudaranya sendiri yang masih kecil. Dan yang kedua, mereka punya rencana mau bertobat setelah apa? Melaksanakan kejahatan ini. Jadi mereka berbuat jahat dulu, nanti setelah itu langsung tobat. Pertanyaannya, apakah tobat ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan tidak diterima. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima karena dia merencanakan pembunuh atau kriminal besar, dosa besar,
Kemudian setelah itu baru rencana taubat. Rencanakan kejahatan plus rencana apa? Taubat. Misalnya begini, saya akan korupsi besar-besaran, habis itu saya taubat dan umroh, kemudian dekat dengan apa? Masjid misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, apakah taubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan tidak diterima. Ada yang mengatakan diterima, dan ini mayoritas para ulama diterima. Siapapun yang bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha akan diterima. Selama dia ikhlas, cuma taubat itu ada syarat-syaratnya. Ya, misalnya syarat yang pertama itu harus beristighfar, bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Syarat yang kedua itu harus ada penyesalan, harus menyesal. Yang ketiga, dia harus mengembalikan apa yang selama ini dia curi. Ya, dia harus minta maaf, minta direlahkan minimal seperti itu. Nah, ini di antara syarat-syarat tobat. Maka siapa saja kata para ulama bisa bertobat, asal tobatnya itu benar-benar ikhlas. Dikatakan di sini, uqtulu Yusuf au du'uhu fi diyar majhula ba'ida 'anil qura. Bunuhlah Yusuf atau letakkan dia, buang dia di tempat yang tidak dikenal, daerah mana begitu. Yasifu lakum wajh wa hubbu abikum wa yakhussukum bil iqbal wal hifawah. Dikatakan habis itu kamu langsung jadi orang yang baik, cinta kepada ayah, seperti itu. Wala yajid min man yushghulu ankum ba'da qatl Yusuf wa ibadi tatubuna ila Allah min fi'likum. Ya, jadi setelah itu kalian selesai sudah. Sudah enggak ada lagi hasad iri hati kepada Yusuf. Udah kalian bunuh atau buang kemana aja. Yang penting jauh dari ayah kan, jauh dari kalian. Setelah itu kalian bertobat kepada Allah dan bab taubat maftuh. Pintu taubat itu terbuka. Lihat ini setan, hadirin sekalian. Ay annahum haddatsu anfusahum bitaubah qabla dzanbi wa ba'da hadhil fi'la yasluh halakum ma'a rabbikum wa ma'a abikum. Kalian bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa kalian, ayah kalian akan maafkan kalian. Tapi diteruskan di sini oleh Allah dalam ayat berikutnya, ayat 10, Bapak Ibu. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Ada seorang di antara mereka yang paling besar menasihati, jangan bunuh Yusuf. Jangan bunuh apa? Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tapi saya punya ide, masukkan dia ke dalam sumur. Ke dalam apa? Sumur. Yaltaqitu ba'du sayyarah. Maka suatu hari nanti dia diambil oleh para musafirin, para orang yang safar mengambil dia. In kuntum fa'ilin, jika kalian memang betul-betul berbuat tentang Yusuf. Ini juga parah, Bapak Ibu sekalian. Masa anak kecil dibuang ke sumur? Ya kalau hidup, kalau mati gimana? Sama saja. Kok bisa saudara sendiri seperti itu berbuat kriminal? Seharusnya sesama saudara baik, saling mendukung. Bapak Ibu misalnya punya anak, ya banyak rukun, kan senang ya. Enak saling membantu satu sama lain, ada hajatan saling membantu satu sama lain, bukan saling menghancurkan. Ya, bukan saling hasad iri hati, punya niat untuk tindak kriminal, maka tidak baik. Mana iman? Ya, mana persaudaraan? Mana cinta? Ya, apakah hidup ini harus begitu? Sampai saudaranya sendiri mau dihabisi, apalagi orang lain. Nah, itu ada pada anak-anak Yakub, diuji oleh Allah, diuji anaknya. Ya, diuji imannya Bapak Ibu. Memang hidup ini penuh dengan apa? Cobaan. Kadang seseorang itu diuji oleh suaminya, diuji oleh istrinya, ada orang tua yang diuji oleh anaknya, ada yang diuji oleh Allah dengan badannya sakit-sakitan, diuji dengan ekonominya. Inilah hidup di dunia Bapak Ibu, cobaan. Dunia darul bala. Dunia ini apa? Tempatnya cobaan, akan diuji oleh Allah. Jangan seorang merasa nggak diuji, akan diuji. Ketika kita melihat saudara kita ada yang sakit, ya tiap hari sakit, bertahun-tahun sakit, jangan kita gembira. Kita suatu hari juga akan diuji oleh Allah. Apakah kita kuat ujian itu? Atau sebaliknya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin." Ya, betul-betul kami akan uji kamu. Ya, dari rasa takut, minal khaufi wal ju',
wa naqsim minal amwal. Rasa takut, tapi nggak banyak, sedikit. Sedikit daripada rasa takut. Sedikit daripada kehabisan harta, kematian. Tidak ada buah-buahan, ujian. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemudian, ini rencana mereka. Jadi yang besar ini menasihati saudaranya yang kecil-kecil itu, yang lebih mudah dinasihati. Jika kalian mau berbuat sama adik kita Yusuf ini, jangan bunuh. Kita ini anaknya para nabi. Apa jadinya? Kita ini keluarga yang mulia, keluarga para nabi. Masa keluarga nabi membunuh? Kalau bahasa kasarnya seperti itu, cemplungkan saja ke sumur yang nggak ada airnya. Udah kita tunggu dari jauh, nanti diambil oleh para musafirin. Musafirin mungkin kehabisan air, mereka menimba, dan mereka akan mengambil Yusuf, pasti. Ini rencana buruk juga. Kemudian sekarang bagaimana cara mengambil Yusuf dari ayahnya? Karena ayahnya nggak akan melepaskan Yusuf. Itu yang menjadi masalah. Bagaimana caranya? Hila. Caranya gimana? Dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qalu ya abana, ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun." Mereka pura-pura datang ke ayahnya, "Wahai Aba, kenapa kamu tidak merasa aman? Ya, kalau Yusuf ini kita ajak, kita ini betul-betul orang yang suka menasehati." Lihat di sini bagaimana dusta kepada ayahnya, Bapak Ibu. Ya, biasanya orang yang berbuat jahat itu, Bapak Ibu, itu gak lepas dusta. Orang yang berbuat maksiat akan berbuat maksiat, maksiat yang lain, maksiat yang lain, maksiat yang lain. Tidak mudah untuk bertobat kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat itu. Mereka mengira dengan mereka berbuat maksiat kemudian bisa bertobat. Belum tentu. Ini lingkaran setan. Setan itu akan menghiasi ketika orang berbuat maksiat itu indah, akan terus dibuat maksiat-maksiat terus. Maksiat melahirkan maksiat, ketaatan melahirkan apa? Ketaatan. Kalau kita rajin sholat, melahirkan yang lain. Melahirkan sedekah, melahirkan ibadah yang lain, zikir. Seperti itu. Sebaliknya ketika orang berbuat dosa, melahirkan dosa-dosa berikutnya. Itulah cara setan, Bapak Ibu, dalam menggoda Bani Adam. Mereka mengatakan begitu, mereka mengatakan arsil ma'ana ghada yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Wahai Abah, kirimlah bersama kami, kita main-main nanti bersama Yusuf ini besok. Ya, kita main-main, kita lari-lari, kita akan jaga mereka. Kita akan jaga dia itu. Jangan khawatir ya Abah. Ya. Di sini menunjukkan bolehnya main-main. Dalam Al-Quran disebutkan, arsil ma'ana ghadai yarta' wa yal'ab. Wahai Abah, kirimlah untuk kami, bersama kami besok, ya, berlari-lari, wa yal'ab, dan bermain-main. Dalam Islam bolehkah bermain-main? Boleh. Permainan yang mubah, bukan permainan yang haram. Bahkan ada permainan yang disunahkan oleh Nabi, yaitu misalnya main kuda, ya, berenang, kemudian lari untuk olahraga, ya, seperti itu. Permainan-permainan yang banyak manfaatnya. Ada juga yang dilarang, misalnya bermain tinju, ya, dilarang dalam Islam karena memukul wajah. Dilarang dalam Islam permainan tapi sampai memukul wajah, itu tidak boleh. Ya, apalagi kemudian dibuat judi. Tapi di sini Bapak Ibu sekarang ini hampir semua olahraga di Indonesia ini, bahkan di dunia itu masuk kamar judi. Mungkin di Indonesia tidak kentara, tapi di luar negeri namanya permainan olahraga itu masuk kamar apa? Judi. Di luar negeri itu kan bebas, ada kamar judi, ada lotre, ada ini. Masuk di dalamnya ada TV-TV besar, ada bola, ada balap kuda, ada macam-macam. Nanti orang itu naruh $2 atau $3, ya habis mau kerja masuk kamar judi, pulang kerja pun mau masuk rumah masuk kamar judi, naruh $2 atau $1,5, nanti diundi pada waktu misalnya hari Ahad, seminggu sekali diundi. Itu yang dapat besar sekali, ya, hadiahnya. Bahkan ditutupi wajahnya untuk menjaga keamanan. Sehingga mereka itu
dari mulai anak-anak sampai tua, hobinya main apa? Main judi. Nggak terasa, $1,5, kadang $2,5. Kalau rame misalnya final bola, itu sampai $5,5. $5 begitu. Ya, jadi mereka mau kerja, judi. Pulang kerja apa? Judi. Bayangkan. Nah, ini permainan yang dilarang dalam Islam. Ya, sampai judi. Kemudian berikutnya ayahnya mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Berkata kepada anak-anaknya Yakub ini, sungguhnya sangat sedih aku ini kalau kalian pergi membawa Yusuf ini. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Dan aku takut suatu hari anak ini suatu waktu bisa dimakan serigala. Lihat di sini ayahnya menyebut serigala. Ya, wa antum anhu ghafilun, dan kamu lupa tentang Yusuf ini. Aku takut sekali. Kamu bawa di padang pasir misalnya, dia dimakan serigala. Ya, nanti Bapak Ibu bagaimana anak-anaknya ini berbuat kriminal dan yang dijadikan sebagai sebab ya serigala. Dari mana? Dari kata ayahnya. Ayahnya yang membuat suatu cerita yang anaknya awalnya normal, tidak ada pikiran kecuali masukkan ke sumur, tapi nanti pada ayat berikut disebutkan bahwa mereka datang pada waktu malam hari, waktu Isya, sambil membawa baju Yusuf penuh dengan darah, dikatakan Yusuf dimakan apa? Dimakan serigala. Kata serigala dari mana? Dari ayahnya. Ya, makanya ayat itu harus cerdas. Jangan asal ngomong. Kadang omongan-omongan kita ini dibaca sama yang mendengar, dijadikan senjata makan tuan, Bapak Ibu. Hati-hati. Apalagi dengan orang yang emosian, orang yang ini, jangan asal ngomong. Nanti omongan kita dijadikan sebagai apa? Senjata. Ya, seperti Yakub tidak terasa kalau omongannya dicatat betul sama anak-anaknya. Ya, maka anaknya mengatakan, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Wahai Aba, kalau dia dimakan serigala, bukankah kita lebih banyak? Anak masih banyak, anakmu tidak hanya satu, tidak hanya Yusuf. Kita juga anak-anakmu, wahai Aba. Kalau engkau merasa seperti itu, hanya Yusuf saja, buat apa kita hidup ini? Kita rugi dong, nggak dianggap sebagai anak. Seperti itu. Akhirnya Yakub mengambil sumpah. Bersumpahkah kalian? Maukah bersumpah bahwa kalian akan menjaga Yusuf? Akhirnya ketika mereka bersumpah demi Allah, ya sudah. Nabi Yakub husnudzon aja sudah. Ya baik sangka. Padahal sumpah palsu. Ya berapa banyak orang bilang wallahi, wallahi, tallahi, tapi bohong. Disumpah jabatan, nggak boleh korupsi, tapi apa? Korupsi. Ya manusia, Bapak Ibu. Ya susah sekali. Kalau sudah hawa nafsu, ada rasa takut kepada Allah, berbuat apa saja, sampai perbuatan kriminal, tidak peduli. Ya, ini pelajaran yang luar biasa. Maka disebutkan di sini, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabatil jubb. Kemudian mereka berhasil mengambil Yusuf dari ayahnya. Diajak pergi dan mereka punya rencana memasukkan anak kecil ini ke sumur. Kan Nabi Yakub ini sama anak-anaknya tinggal di Palestina. Tinggal di mana? Palestina. Ya, pedesaan Palestina. Ya, ketika mereka melancarkan siasat ini, Bapak Ibu, mereka tidak paham. Lihat apa kata Allah SWT. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Namanya anak kecil diikat sama tali badannya, perutnya, kemudian kaosnya, misalnya bajunya dilepas, kemudian dimasukkan ke sumur. Dipikir guyonan, kan begitu, dipikir main-main. Nggak taunya setelah dimasukkan ke sumur, kemudian dilepas talinya. Yusuf kaget. Loh kenapa seperti ini? Dia tidak bisa apa-apa. Saudaranya tertawa dan kemudian lari. Melihat dari jauh apa yang terjadi. Seperti itu. Ya.
Ini suatu kejahatan yang luar biasa. Padahal saudara kandung. Kok dilakukan seperti itu oleh saudaranya sendiri? Mana kasih sayang, mana amanah, mana iman, mana ketakwaan? Tidak ada. Walaupun mereka ini anak orang terhormat. Makanya Allah langsung berikan melalui malaikat Jibril dalam riwayat yang lain, Yusuf tenanglah kamu, tenang. Awalnya nangis, Bapak Ibu, tenang kamu Yusuf, nanti kamu akan selamat. Nanti kamu akan ceritakan semuanya ini kepada saudaramu. Mereka tidak merasa itu. Ya, kamu akan selamat. Maka ditenangkan oleh Allah SWT. Ada yang mengatakan Yusuf ini memang anak saleh, ayahnya berhasil mendidik anaknya ini akidah tentang zikir, sehingga Yusuf langsung berzikir. Awalnya sedih, nangis, zikir, akhirnya tenang hatinya. Makanya penting di sini Bapak Ibu, zikir kepada Allah di saat senang, maka Allah akan ingat kita di saat susah. Ingat-ingatlah Allah di saat kamu sehat, maka Allah akan tolong kamu di saat susah. Nabi Yusuf ditolong sama Allah, ditenangkan hatinya. Dimasukkan sumur Bapak Ibu, bayangkan, mulai kecil. Ujiannya para nabi. Nabi Musa mulai kecil udah jadi DPO mau dibantai. Tidak ada nabi yang mulai bayi hampir mau dibantai kecuali siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Bani Israel kan bayi-bayi Bani Israel itu dibantai sama Firaun, disembelih yang laki-laki. Nabi Musa lolos, dimasukkan oleh ibunya ke tabut itu peti, dikintirkan ke sungai Nil. Bayangkan, lolos dari ancaman pembantaian. Ujian para nabi. Yusuf dimasukkan ke sumur. Ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kamu diuji. Kamu disakiti sama orang Arab Quraisy. Kamu dihina. Tidak hanya kamu yang diuji. Yusuf mulai kecil udah dimasukkan sumur. Hampir mau mati. Ya, disuruh sadar, dan begitulah ujian para nabi, Bapak Ibu. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti. Ya, karena Isya ya. Sudah waktu Isya, silahkan azan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit hingga waktu iqamah tiba insyaallah. Ada yang bertanya? Ada penjelasan tadi? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kewajiban orang tua yang memiliki anak harus menyayanginya, mendidiknya dengan benar, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Dan ini kewajiban bagi orang tua, supaya rumahnya itu penuh dengan berkah. Orang tua apabila hanya teriak-teriak saja, emosi memarahinya dengan kekerasan, maka akan melahirkan kekerasan. Anak itu akan keras. Ya, orang tua harus lembut, harus sayang sama anaknya, mendidik dengan baik, terutama masalah Islam. Ya, dididik, dikenalkan doktrin Islam, agamanya. Tidak boleh keluar dari agama Islam. Jangan mencuri, jangan korupsi, ini harus doktrin terus pada anak. Ya, mulai kecil apalagi, ya kan. Nanti anak ini, Bapak Ibu, kalau besar mungkin sudah nggak sama kita. Apalagi anak perempuan, cewek. Setelah SMA, kadang ada yang minta, ya kan, nikah. Kadang kuliah. Laki gitu juga, kalau sudah besar, kuliah jarang sama kita. Maka mumpung anak kita ini bersama kita mulai kecil, kita doktrin, kita ajari, kita memberikan kasih sayang yang bagus sama anak ini. Ya, kalau anak ini dikasih pendidikan yang baik, sayang, anak ini akan lembut nanti sama orang tua. Ingat sama orang tua. Ya, walaupun anak ini kadang dinasihat, namanya anak kecil, suruh sholat, lari sana, lari sini. Ya, dinasihati anak itu, anak ini akan hafal. Oh, dulu mama, ayah saya menasihati begini. Anak itu akan hafal. Jangan diam saja. Jangan dikasih uang jajan, HP. Dididik, didoktrin, apalagi zaman sekarang ini. Ya, siapa yang bisa menjamin godaannya luar biasa. Ya, itu akan membekas anak itu ketika sudah SMA, sudah kuliah. Oh iya, dulu ayah saya
mama saya suka menasehati saya. Yakub sudah berbuat maksimal. Nanti kita akan lihat bagaimana keterusan surah Yusuf ini. Luar biasa hasilnya menunjukkan didikan Nabi Yakub itu berhasil. Mungkin pada awal saja seakan-akan orang itu menyalahkan Yakub. Kok bisa anak-anaknya punya sifat hasad? Nabi Yakub tidak salah. Orang tua kalau sudah mendidik dengan maksimal, anaknya tetap kayak gitu ya di luar jangkauannya. Yang penting dia sudah maksimal. Berarti anaknya memang nggak ikhlas, punya hasad, dengki, buruk, ya jahat memang anaknya. Ya ujian bagi orang tuanya. Ujian dari Allah, diuji anaknya. Orang tuanya sudah maksimal mendidiknya di sekolah agama, menyayanginya, mendoktrin. Tapi anaknya tapi itu ya sudah. Ya sudah, dia harus sabar. Diuji oleh Allah SWT. Itu yang dialami oleh Nabi Yakub. Gimana nanti Nabi Yakub ini disebutkan kan di sini waja'u abahum isya'iyabkun. Mereka yang datang malam-malam. Sengaja malam hari. Ya, supaya gimana nggak terlihat. Nabi Yakub sudah tua saat itu. Kemudian mereka juga mengatakan, wahai Aba, kita ini kan pergi ngajak main-main Yusuf. Kemudian Yusuf kita letakkan di tempat makanan kita balik nggak taunya dimakan serigala. Mungkin kamu tidak percaya sama kita, padahal kita ini orang-orang jujur. Lihat di sini, ya kemaksiatan melahirkan apa? Kemaksiatan. Sudah berbuat buruk sama adiknya Yusuf dan dusta lagi sama ayahnya. Ya, orang yang berbuat jahat itu mudah untuk berdusta. Ya, kemudian disebutkan juga waja'u ala qamisi bidamin kadzib, datang juga ke ayahnya dengan bawa gamis Yusuf penuh dengan apa? Darah. Padahal darahnya darah apa? Serigala. Ya. Ini wahai Aba, nih darah. Buktinya apa? Dia dimakan serigala. Serigala dari apa? Kata siapa ini? Ayahnya kan dimakan serigala, dijadikan sebagai senjata. Nah, mereka lupa satu hal yang lupa ini menunjukkan bahwa kriminal itu nggak akan sempurna. Pembunuhan atau kriminal nggak akan sempurna. Pasti ada yang akan dibongkar sama Allah. Mereka lupa ayahnya walaupun sudah tua, Yakub ini pintar, cerdas, dia nabi, punya firasat. Ditunjukkan, wahai Abah, ini gamisnya, bajunya ada darah. Pertanyaannya, masa serigala itu misalnya ngomong, wahai Yusuf, copot bajumu, nanti aku cakar kamu, kan nggak mungkin. Ya, kalaupun dicakar pasti ada sobek-sobek. Ini nggak sobek sama sekali, cuma dilumuri apa? Darah. Cuma ayahnya ini mau marah, bahaya. Anaknya emosi tinggi, anaknya besar-besar. Anaknya Nabi Yakub ini ganteng-ganteng semuanya. Nggak ada yang jelek. Yusuf yang paling ganteng, tapi semuanya ganteng-ganteng nanti. Kita lihat bagaimana nanti di Mesir. Ayah berpesan kepada mereka, kalian jangan masuk Mesir dalam pintu yang satu, pintu yang banyak. Nanti khawatir membuat pandangan berbeda dengan orang Mesir. Anaknya ganteng-ganteng, badannya besar-besar, emosi tinggi. Kalau ayahnya menantang anaknya, ya kalau dihabisi mungkin. Ayahnya nggak peduli. Namanya emosi. Yusuf aja dihabisi, apalagi ayahnya sudah tua. Makanya ayahnya mengatakan, wasobrun jamil. Sudah sabar aja, sudah sabar itu indah. Aku paham kalian ini yang punya masalah ini. Bukan serigala kalian. Tapi dia sembunyikan. Karena dia paham kalau dia emosi dengan emosi apa yang terjadi? Kelahi kan? Jadi habisi ayah. Nah, ini mungkin yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Kisah. Pertanyaan satu aja ya. Sudah. Bapak Ibu diceritain nggak ngantuk? Enggak ya. Ceritanya panjang. Nanti berseri saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.